kadang katanya sih penyakitnya hitam-hitam, nggak tentu. Kadang dia masuknya kadang dari hidung, dari kuping, kadang dari mulut, katanya gitu bilang. COVID-19 itu kan virus ya, coronavirus. Ya itu juga penyebarannya lumayan cepat. Apalagi di masa-masa sekarang, ya siapapun bisa kena gitu. Jadi perlu jaga-jaga banget, jaga jarak, jaga kesehatan juga, jaga imun. Sejenis virus kali ya. Ya saya sih belum begitu paham tentang corona itu seperti apa. Yang jelas saya mah cuma ngikutin prosedur pemerintah aja ya. Kalau suruh pakai masker, pakai masker. Pastinya pasti jaga jarak gitu. Kalau misalnya dia memutusin isolasi mandiri, misalnya satu harus bisa kamar dan sebagainya, itu pasti harus jaga jarak. Ya mungkin dari segi pribadi mungkin hati-hati lah ya. Takut menular. Terus juga ya selagi bisa dibantu ya kita bantu, entah itu dari segi apa gitu, segi apa. Kalau ada mungkin dari segi materi ataupun ngebantu segi tenaga. Kalau sembuh kita jauhin dulu, jangan dulu. Paling kita jaga jarak lah, kita dari rumah 1 meter nggak usah kita lihat begini, nggak usah kita mah jaga jarak. Udah satu orang, ntar yang kita keluarga saya nggak usah lah, ibaratnya gitu ya kan. Takut ntar udah sembuh kan, takut ntar begitu lagi. Virus corona tidak hanya membawa penyakit baru, COVID-19 juga memunculkan fenomena sosial yang berpotensi memperburuk kondisi kesehatan bagi mereka yang terinfeksi virus corona. Para penyintas COVID-19 tidak hanya berjuang melawan virus yang belum ada obatnya itu. Mereka juga harus menghadapi stigma negatif dari masyarakat. Stigma negatif terhadap penyintas COVID-19 mengganggu upaya pencegahan penyebaran virus corona. Tidak jarang, mereka yang terpapar virus corona terpaksa menyembunyikan sakitnya agar tidak mendapat perlakuan diskriminasi dari lingkungan sekitar yang berakibat sulitnya mendapat bantuan kesehatan dengan segera dan berujung bertambahnya jumlah kasus positif COVID-19. Para penyintas COVID-19 tidak hanya harus berjuang melawan virus yang ada di dalam tubuhnya, mereka juga berjuang melawan stigma negatif dari lingkungan sekitar yang menular tak kalah cepat dengan penyebaran virus corona. Seperti dialami Nini Anissa saat divonis positif terinfeksi virus corona pertengahan Oktober 2020. Nini tak menyangka jika dirinya terpapar COVID-19. Kondisi psikologisnya semakin tertekan saat seluruh keluarganya dinyatakan terjangkit penyakit yang menimbulkan dampak stigma negatif itu. Kalau saya keluar rumah, saya kan sudah negatif, sudah boleh beraktivitas di luar rumah. Saya ke warung lah istilahnya. Di jalan itu ketemu orang. Mereka melihat saya kayak asing, seperti orang asing. Padahal mereka kenal saya. Dan tidak ada kata-kata yang tegur sapa, biasanya tegur sapa. Oh, itu dia tuh yang kemarin kena COVID gitu. Dia tuh yang awalnya bawa virus. Karena memang saya duluan yang cek swab kan, yang pertama. Tapi kalau dari pihak orang-orang yang berpikiran negatif, mereka yang mungkin dengan pemikiran yang entah mereka takut, entah apa yang mereka takutkan gitu kan. Jadi kita digunjingkan, dikucilkan, dijauhkan. Yang tadinya biasa dekat dengan kita, dengan alasan tertentu mereka, dengan alasan-alasan kita nggak tahu, mereka menjauhin kita. Stigma negatif itu semakin menambah beban yang diderita Nini. Di saat Nini harus menguatkan hati sepeninggal ayah dan adiknya tercintanya yang meninggal dunia akibat COVID-19, ia juga harus mencoba melawan stigma sosial yang melekat di dirinya itu. Itu tanggal 6 November, saya masih ada di Wisma Atlet. Saya dapat kabar. Itu pun kabarnya bukan kabar dari keluarga langsung yang menyampaikan ya. Itu saya nggak sengaja buka WA di salah satu grup WA mengabarkan kalau bapak saya udah nggak ada. Tapi pada saat itu saya
ya nggak berpikiran apa-apa sih, cuman saya diem. Ya mungkin inilah jalan Allah yang terbaik. Bapak saya udah nggak ngerasain sakit lagi, dia udah enak, udah nggak ngerasain sakit ditusuk sana sini. Allah lebih sayang dia dibanding kita. Saya coba ikhlas, saya terima, bisa ngelihat dia kan, karena kondisi di rumah sakit. Tapi dengan saya itu ya sangat perasaan sedih banget, nggak bisa ketemu dengan jasadnya untuk terakhir kali, nggak bisa meluk, nggak bisa ngelihat wajah terakhir. Tanggal 8 saya diizinkan pulang dari Wisma Atlet. Saya dinyatakan negatif dan akhirnya saya pulang dari Wisma Atlet. Setelah saya pulang dari Wisma Atlet, pada saat itu kondisi adik saya yang laki-laki, dia pun masuk ruang ICU dengan kondisinya, dengan paru-parunya itu yang sakit dan napasnya yang sesak. Dia pun mengalami udah kritis ya. Pada saat itu dikabarkan dia kritis. Pada tanggal 10 bulan November, 4 hari setelah kepergian bapak saya, adik saya pun akhirnya ikut dipanggil oleh Allah. Dia meninggalkan kami. Dalam 1 pekan kami kehilangan 2 orang yang kami sayangi. Sejak positif COVID-19, masalah demi masalah datang menghantui Nini dan keluarganya. Sampai akhirnya ia menyimpulkan bukan virus yang menjadi momok menakutkan, namun stigma negatif yang menjengkelkan.